Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Beliau juga memiliki berbagai mukjizat yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Dia bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Bahkan para jin juga patuh kepada beliau. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang megah yang dibangun oleh manusia dan jin. Lalu, di manakah letak istana tersebut? Dalam Al-Quran atau versi Nasrani maupun Yahudi, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Di dalam istananya memiliki benda-benda mewah dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Pintu gerbangnya terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Ratu Balqis menyingkap pakaiannya karena mengira lantai istana adalah air, padahal hanyalah kaca. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Pertemuan mereka terjadi di negeri Tua Saba di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan pada reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berkuasa di kawasan ini dan hidup dalam rentan tahun 100 sampai 950 sebelum Masehi, yang melakukan perjalanan ke utara Yerusalem. Orang-orang Yahudi sendiri menyebut istana Nabi Sulaiman sebagai Solomon Temple atau kuil Nabi Sulaiman. Sekarang istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, tembok ini dinamakan Wailing Wall atau tembok ratapan. Sahabat muslim 7 buah, sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dianggap ditemukan oleh seorang arkeolog Israel bernama Eliyad Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005. Di situ juga ditemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan serta batu bertingkat. Untuk mengungkap keberadaan struktur istana tersebut, maka dilakukan penggalian hingga ke Masjidil Aqsa, hingga akhirnya memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia karena ditakutkan akan merusak bangunan Masjidil Aqsa. Penelitian tentang struktur tersebut terus dilakukan hingga hari ini untuk mengungkapkan keberadaan istana Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, para pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang dianggap sebagai kuil Nabi Sulaiman. Bangunan tersebut berada di sebelah Masjid Al-Aqsa. Walau bangunannya sudah tak utuh lagi, para peneliti yakin masih bisa disaksikan. Hal ini diperkuat dengan ditemukan keramik dan tembikar yang berusia ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia pada zaman Nabi Sulaiman. Para peneliti tersebut terus berusaha mencari sisa-sisa situs peninggalan istana Nabi Sulaiman pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, yakni pada 989 hingga 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud 1041 hingga 971 sebelum Masehi. Istana Nabi Sulaiman adalah lambang kekuatan, sehingga sangat berharga bagi Yahudi. Mereka sangat percaya bahwa kuil Nabi Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Kuil ini sangat penting bagi Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tak bisa dibangun kembali. Lalu, apakah itu yang menjadi alasan bagi Yahudi untuk mengubah Masjidil Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Nah, sahabat muslim 7 buah, itulah penemuan istana atau kuil Nabi Sulaiman. Penemuan ini penting bagi Yahudi sebagai pengakuan kaum Yahudi. Mereka juga meyakini kuil Nabi Sulaiman ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga Ka'bah dan Masjidil Aqsa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.